Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Oke ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu melindungi serta memberkati kita. Oke anak-anak, pada hari ini kita sudah masuk ke tema terakhir ya. Kita masuk ke sub tema 4. Tematik kelas 2. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 1 ya. Anak-anak pernah mendengar kata tempat umum? Pasti ya, sudah ada yang tahu tempat umum itu apa saja ya. Untuk lebih jelasnya supaya anak-anak mengetahui, nah di sini kita akan belajar tentang tempat umum ya. Nah, jadi anak-anak perhatikan dengan seksama, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai. Anak-anakku semua, di sini Miss akan menjelaskan ya, apa itu merawat dan menjaga tempat umum. Untuk lebih pahamnya, mari dengarkan Miss Linje membaca. Merawat dan menjaga tempat umum. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Halte adalah tempat orang menunggu kendaraan umum. Contoh tempat umum adalah halte bis, stasiun kereta api, pasar, dan taman. Ya, jadi anak-anak sudah tahu itu apa tempat umum? Oke ya, tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang ya. Nah, yang disebut dengan halte tadi apa? Tempat orang menunggu kendaraan umum. Dan di sini ada juga contoh dari tempat umum, yaitu halte bis, stasiun kereta api, pasar, dan taman ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Orang datang ke halte bis dan stasiun kereta untuk bepergian. Nah, nih ya. Nih tadi yang dikatakan ini adalah halte bis dan stasiun kereta. Kita melihat ada macam-macam kendaraan ya. Nah, kalau di sini kita bisa menjumpainya di stasiun kereta. Dan ini mobil ya, kita bisa melihatnya atau menjumpainya di halte bis. Pasti anak-anak pernah melihat ya, bahkan pernah anak-anak berkunjung melihat atau mungkin bersama dengan mama papa melewati. Nah, di sini inilah yang disebut dengan tempat umum ya. Orang mendatangi pasar untuk berbelanja. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah salah satu contoh tempat umum. Orang bersantai di taman untuk menghibur diri. Nah, ini disebut dengan taman ya. Oleh karena itu, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan rusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu, kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Nah, anak-anak semuanya, tempat umum ini harus benar-benar kita rawat, kita jaga supaya dia selalu baik ya. Kita bisa mempergunakannya, tapi kita juga harus merawatnya ya. Apa kegunaan, nah, fungsi kalau kita merawat atau menjaga tempat umum? Nah, kalau kita merawat dan menjaganya, dia tidak akan cepat rusak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nanti anak-anak berkunjung ke taman, nah di taman itu kita harus selalu menjaga kebersihannya ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah pengertian dari tempat umum ya. Nah, anak-anak di taman itu
biasanya ada tempat sampah, ya. Apa gunanya tempat sampah? Yaitu tempat pembuangan sampah supaya kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Di pasar juga ada tempat sampah. Selalu disediakan, ya. Disediakan tempat sampah supaya masyarakat atau orang banyak dapat mempergunakannya dengan baik sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sehingga kalau kita bisa menjaga kebersihan, nah, keadaan itu akan selalu baik. Contohnya anak-anak kelas 2 kalau menyerut pensil, hasil serutannya, sisa-sisa serutannya pasti dibuang tempat sampah kan? Iya. Nah, sekarang Miss akan ajak anak-anak berkreasi nih, ya. Kita akan membuat tempat sampah kecil, ya. Tempat sampah kecil dari kertas origami, ya. Nah, nanti Miss akan berikan langkah-langkah membuat tempat sampah kecil. Oke, anak-anak? Nanti ikuti ya langkah-langkahnya seperti apa sehingga menjadi tempat sampah kecil dari kertas origami. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk melatih keterampilan anak-anak ya. Adapun yang akan kita buat adalah membuat tempat sampah kecil yang berbentuk bangun ruang balok ya. Anak-anak, kita kan masih belajar tentang bangun ruang ya. Nah, di sini Miss akan mempraktekkan tutorial cara membuat tempat sampah kecil ya. Perhatikan di sini kita akan membuatnya dari kertas HVS. Bukan HVS ya, maksud Miss Lince kertas origami. Oke ya. Kertasnya bebas. Ya. Dan perhatikan langkah-langkahnya. Untuk pertama, anak-anak dilipat kertas ini, lipat menjadi 2 bagian. Ya, dilipat menjadi 2 bagian. Ya, pastikan dia posisinya sudah dibagi menjadi 2 ya. Ini. Oke, kalau sudah dibagi menjadi 2, kita lipat. Nah, seperti ini ya. Sudah menjadi 2. Kita buka kembali di sini. Oke ya, anak-anak sudah bisa dilipat menjadi 2 bagian di sini. Sudah dibuka. Setelah itu, perhatikan kembali. Kita lipat dia posisi menjadi 2. Posisinya ini garis yang tadi sudah dibagi menjadi 2 ya. Nah, seperti ini dia. Dilipat menjadi 2 bagian. Oke, paham anak-anak ya? Dilipat menjadi 2 bagian. Sudah? Oke. Kalau sudah, ya, kita bentuk tiap sudutnya, ya, lipat setiap ujung kertas membentuk segitiga. Membentuk segitiga. Nah, seperti ini, membentuk segitiga. Kertas yang di ujungnya nih. Oke, ya. Nih, membentuk segitiga. 1. Kita lipat lagi yang di sininya. Ya. Membentuk segitiga. 2. Oke ya, paham ya. Selanjutnya, nih kita lanjutkan lagi yang di sini. Ya, 3 membentuk segitiga ya, anak-anak ya. Dan 1 lagi, 4. Oke, dia membentuk segitiga. Sudah? Sudah seperti ini ya, membentuk segitiga semua ya. Oke.
Setelah membentuk segitiga setiap ujung kertas, sisa kertas yang di sini nih ya, lipat keluar kertas di bagian tengahnya, lipat keluar. Ini kita lipat keluar ya. Yang kertas ini nih, yang sisanya ini kita lipat keluar. Kita lipat keluar. Perhatikan ini ya. Lipat. Nah, seperti ini dilipat keluar dia. Oke. Satu lagi, kita lipat lagi. Kita lipat lagi keluar. Sama ya. Kanan kiri kita lipat. Ini. Oke, sudah seperti ini anak-anak. Oke ya. Kalau sudah seperti ini ya, kita lipat. Lihat di sini, perhatikan baik-baik. Sesudah tadi kita lipat keluar. Nah, ini kita lipat kembali nih. Lipat kembali. Nah, seperti ini nih dia nih. Ya, dilipat kembali. Lipat pada batas segitiga. Kita lipat pada batas segitiga. Nah, ya. Oke, satu lagi. Kita lipat lagi pada batas segitiga ya. Oke. Nah, oke, paham anak-anak? Ini sudah seperti ini. Dilipat sudah ya. Oke ya. Kemudian buka lipatan kertas keluar. Lipatan kertas ini kita buka keluar. Lipatan kertas ini kita buka keluar ya. Ini perhatikan baik-baik. Kita buka keluar. Nah, ya. Kita buka keluar di sini. Ini kita buka juga ya. Sebelahnya juga kita buka. Oke. Ini juga kita buka. Nah, tempat sampah kecil. Tempat sampah kecil telah jadi. Nah, ini dia ya anak-anak ya. Tempat sampah yang kita buat dari kertas origami telah jadi. Dia akan berbentuk seperti ini ya. Oke. Kenapa anak-anak harus bisa membuat hal-hal kecil dari kertas? Ini adalah melatih keterampilan anak-anak. Nah, ya. Oke, anak-anak. Tempat sampah kecil telah jadi yang berbentuk balok ya. Oke, anak-anak. Ini kita sudah jadi tempat sampahnya ya. Anak-anak paham ya? Oke. Baiklah anak-anak, nanti anak-anak praktek di rumah ya. Dan hasilnya dibawa ke sekolah bagi anak-anak yang biasa tatap muka. Anak-anak, tadi kita sudah melihat cara membuat tempat sampah ya. Kalau kalian perhatikan, tempat sampah tadi itu berbentuk balok. Ya kan? Berbentuk balok tempat sampah kecil yang tadi sudah anak-anak lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini kita akan belajar lagi nih, ya, balok yang tadi kita buat tempat sampah, ya. Balok adalah bangun ruang. Balok mempunyai rusuk, ya. Balok mempunyai rusuk sebanyak 12 buah. Mana rusuknya? Nah, yang Miss kasih panah inilah yang disebut dengan rusuk. Rusuk pada balok ada 12 ya. Ini rusuk 1, 2, 3,
4, 5, 6, ya, 7. Nih di sini 8, 9, 10, 11, ya, dan di sini tadi 12, ya. Jadi rusuk pada balok ada 12, ya. Perhatikan ini. Jadi yang disebut rusuk nih garis ini nih, ya. Atau dalam bangun datar itu sebut ruas sisi, ya. Tapi dalam bangun ruang rusuk itu ya ini nih, ya. Perhatikan tanda panah yang Miss kasih tanda. Kemudian dikatakan sisi sebanyak 6 buah. Nah, anak-anak kelas 2 masih ingat apa yang sudah Miss jelaskan? Itu sisi itu seperti apa, ya. Dalam video pembelajaran sebelumnya Miss sudah kasih contoh balok juga, ya. Nah, apa itu sisi? Nih, contoh sisi ini adalah nih, sisi samping. Ini dengan sisi yang sini, ya. Sisi yang kanan dengan sisi yang kiri. Sisi yang atas dengan sisi yang bawah, ya. Nah, ini ada nih sisi yang depan nih. Sisi yang depan dia dengan yang belakang. Anak-anak masih ingat yang contoh Miss kasih, Miss praktekkan yang kardus berwarna kuning, ya. Itu sisi itu adalah sisi depan dengan belakang, atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Jadi jelas di sini ya bahwa sisi balok ada 6 buah. Dan titik sudut pada balok ada 12 buah. Yang mana saja disebut titik sudut? Nih titik sudutnya nih. 1, 2, sorry ya anak-anak ya, bukan 12 ya, tapi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 titik sudut ya. Ingat ya, camkan baik-baik. Titik sudut pada balok ada 8 ya. 1. Nih, yang mana disebut titik sudut nih? Ini titik sudut. Ini E titik sudut ya. Kemudian G, F itu titik sudut. Kalau titik sudut itu hurufnya satu. Misalkan titik sudut F, titik sudut G. Nah, seperti itu ya. Dan ingat dalam penulisan rusuk, sisi maupun titik sudut harus huruf besar. Dan jangan lupa diberi tanda koma ya. Nah, anak-anak, Miss ulangi lagi. Rusuk pada balok ada 12, sisi pada balok ada 6, dan titik sudut pada balok ada 8. Paham ya anak-anak ya? Diingat ya nak ya. Nah, di sini kita sudah sering kali belajar tentang bangun ruang ya. Bangun ruang balok, bangun ruang kubus ya. Oke anak-anak semuanya, materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Dan kalian jangan bosan-bosannya untuk belajar ya. Karena tidak terasa seminggu lagi anak-anak akan penilaian akhir semester ya, tingkatkan belajarnya. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Anak-anak harus tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.